Pernah nggak sih Anda buka Alkitab, terus jreng, langsung mendarat di bagian tengah, di kitab yang paling tebal, yaitu kitab Mazmur. Mungkin Anda mikir, ini apaan sih sebenarnya? Nah, sederhananya ini tuh buku nyanyiannya bangsa Israel kuno. Isinya kumpulan puisi dan doa yang super banyak, yang ditulis selama ratusan tahun. Bayangin, ada 150 lagu yang umurnya ribuan tahun. Dan isinya macam-macam, mulai dari luapan sukacita sampai rasa putus asa yang paling dalam. Terus, gimana cara kita memahami semuanya? Nah, itulah yang akan kita bedah sama-sama. Kita akan buka 4 kunci penting yang bakal mengubah cara Anda melihat kitab Mazmur. Yuk, kita mulai? Oke, kunci yang pertama. Ini penting banget. Kita harus sadar kalau kita lagi baca puisi, bukan buku cerita biasa. Para penulis Mazmur ini tuh seniman kata sejati. Mereka pakai bahasa kiasan, metafora, dan struktur puisi yang khas banget buat nyampein pesan mereka. Jadi ini bukan sekedar laporan fakta ya, tapi ini adalah curahan hati. Nah ini nih yang bikin puisi Ibrani itu unik. Kalau puisi kita kan seringnya cari rima di akhir kalimat ya, puisi Ibrani beda. Detak jantungnya itu ada di sesuatu yang disebut paralelisme. Idenya simple tapi jenius. Baris kedua itu sengaja dibuat nyambung sama baris pertama untuk memperdalam maknanya. Jenis yang pertama namanya paralelisme sinonim. Gampangnya, baris kedua itu ngomongin hal yang sama persis kayak baris pertama, tapi pakai kata-kata yang beda. Ini tuh kayak kita lagi stabiloin sebuah ide, biar makin jelas dan makin ngena. Coba deh lihat contoh dari Mazmur 103 ini. Tidak selalu ia menuntut, terus dilanjutin, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kelihatan kan polanya? Dua kalimat ini intinya sama, kemarahan Tuhan itu nggak abadi. Nah, pengulangan kayak gini justru bikin kekuatan emosional ayatnya jadi makin terasa. Berikutnya, ada paralelisme antitesis. Nah, yang ini kebalikannya. Di sini, baris kedua justru menyajikan ide yang kontras, yang berlawanan sama baris pertama. Tujuannya apa? Untuk menciptakan semacam ketegangan yang kuat dan menyoroti sebuah kebenaran dengan nunjukin dua sisinya. Mazmur 84 punya contoh yang keren banget. 1 hari di pelataranmu, dibandingin sama 1000 hari di tempat lain. Kontrasnya tajam banget kan? Pesannya jelas, nilai dari hadirat Tuhan itu jauh-jauh lebih berharga dari apapun. Ini bukan sekedar pernyataan, tapi sebuah deklarasi yang powerful. Siap untuk kunci kedua? Kunci kedua untuk ngebuka kitab Mazmur adalah dengan memahami kalau kitab ini tuh kayak buku nyanyian buat setiap musim kehidupan. Ada berbagai jenis Mazmur atau genre, dan masing-masing itu cocok banget buat pengalaman manusia yang beda-beda. Anggap aja ini playlist rohani buat jiwa kita. Pertama, ada Mazmur Ratapan. Wah, ini lagu-lagu yang jujur dan apa adanya banget. Para pemazmur itu nggak jaim. Mereka benar-benar numpain semua rasa sakit, kebingungan, dan keluhan mereka langsung ke Tuhan. Ini adalah lagu-lagu buat momen-momen saat hidup lagi terasa berat banget. Coba deh dengerin nada keputusan Saan di Mazmur 3 ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Kita bisa ikut ngerasain beban dan ketakutan dalam kata-kata ini. Kerennya, Mazmur itu ngasih kita ruang untuk jujur soal rasa sakit kita di hadapan Tuhan. Dan itu seolah-olah ngasih kita izin buat ngelakuin hal yang sama. Nah, sebagai penyeimbang dari ratapan, ada juga yang namanya nyanyian rohani atau lagu-lagu pujian. Ini isinya benar-benar ledakan sukacita dan penyembahan murni. Fokusnya cuma satu, kebesaran dan kebaikan Tuhan. Merayakan siapa Dia dan apa yang udah Dia lakukan. Mazmur 8 itu contoh klasiknya. Dimulai dengan deklarasi pujian yang agung, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Ini jenis lagu yang ngajak kita buat melihat ke atas, melampaui semua masalah kita saat ini. Dan yang terakhir, ada Mazmur Hikmat. Nah, kalau Mazmur-Mazmur ini sifatnya lebih kayak pengajaran. Isinya merenungkan tentang gimana sih cara hidup yang bijaksana, seringkali ngebandingin jalannya orang benar sama jalannya orang fasik, dan intinya ngajak pembaca buat hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan Mazmur pertama dari seluruh kitab ini adalah Mazmur Hikmat. Dan ini seolah-olah jadi pembuka tema buat keseluruhan buku, bahwa kebahagiaan sejati itu ditemukan saat kita bisa menikmati dan merenungkan petunjuk Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke kunci ketiga. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin banyak orang nggak sadari. Ternyata kitab Mazmur itu bukan sekumpulan lagu yang disusun acak-acakan. Ada desainnya. Kitab ini sengaja disusun menjadi 5 buku yang lebih kecil,
Jadi kitab Mazmur itu terbagi jadi 5 bagian yang sangat jelas. Banyak ahli percaya ini bukan kebetulan loh, ini sengaja dibuat sebagai cerminan dari 5 kitab Taurat. Keren kan? Jadi seolah-olah kitab Mazmur ini adalah jawaban dari hati kita terhadap hukum Tuhan. Wah, ini ide yang dalam banget. Dan ini yang paling penting, desainnya itu disengaja. Setiap dari kelima kitab ini selalu ditutup dengan sebuah doksologi, yaitu ledakan pujian kepada Tuhan. Ini menciptakan sebuah ritme yang terus membangun di sepanjang buku, yang puncaknya ada di Mazmur 150, satu doksologi raksasa terakhir yang menutup seluruh koleksi. Nah, ini dia kunci terakhir, dan mungkin yang paling penting bagi iman Kristen, yaitu melihat Mazmur sebagai kitab yang penuh dengan pengharapan akan datangnya seorang raja penyelamat di masa depan, Sang Mesias. Ini adalah lensa teologis yang mengubah total cara kita membaca banyak dari lagu-lagu kuno ini. Jadi, apa sih artinya Mesias? Kata Ibraninya itu Mashiach, yang artinya yang diurapi. Ini merujuk pada seorang raja pilihan Tuhan yang dijanjikan bakal datang untuk menyelamatkan dan memimpin umatnya. Dan pengharapan ini itu tersebar di seluruh kitab Mazmur. Tapi, yang bikin ini jadi luar biasa adalah Yesus sendiri mengklaim pengharapan ini. Di Injil Lukas, setelah kebangkitannya, dia secara eksplisit bilang kalau kitab Mazmur itu berisi tulisan-tulisan tentang dirinya. Coba bayangin, ini pernyataan yang dahsyat banget, yang seolah-olah membingkai ulang keseluruhan kitab ini. Dan para penulis perjanjian baru benar-benar menangkap pesan ini. Waktu mereka baca tentang Raja Ilahi di Mazmur 45, mereka bilang, wah, ini kan Yesus. Waktu mereka baca tentang penderitaan yang begitu mendalam di Mazmur 22, mereka melihat gambaran penyaliban. Dan janji tentang kerajaan universal di Mazmur 2, buat mereka itu adalah pemerintahan Kristus yang akan datang. Jadi, pada akhirnya kitab Mazmur itu jauh lebih dari sekedar kumpulan lagu-lagu kuno. Bagi umat Kristen, ini adalah buku doa yang dipakai oleh Yesus sendiri. Ini adalah kunci untuk memahami hatinya, penderitaannya, dan misinya sebagai Raja Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan itu. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Kalau Mazmur adalah cermin dari pengalaman manusia, dari ratapan sampai pujian, kira-kira lagu mana yang paling pas dengan hidup Anda saat ini? Apakah itu lagu ratapan, lagu pujian, atau mungkin lagu hikmat? Nah, itu sesuatu yang menarik untuk direnungkan.